Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di praktikum biofarmasi farmakokinetika kali ini membahas tentang penentuan parameter farmakokinetik obat setelah pemberian dosis tunggal dengan data urin. Adapun cara kerja yang dilakukan yaitu yang pertama nanti didapatkan data urin dan persatuan waktunya. Selanjutnya ditentukan dengan dua cara, yaitu dengan cara R dan cara rate. Dengan cara R yang pertama ditentukan dulu data urin kumulatifnya, lalu dihitung data urin tahingga dikurang dengan data urin kumulatif, dan didapatkan log dari data urin tahingga dikurang data urin kumulatif tadi. Selanjutnya diplotkan dan didapatkan nilai A, B, dan R. Dan selanjutnya bisa ditentukan parameter farmakokinetiknya. Untuk cara rate itu ditentukan dulu data urin per waktunya masing-masing. Lalu dicari log dari data urin per waktunya masing-masing tadi. Dan diplotkan waktu terhadap log data urin per waktunya tadi dan didapatkan A, B, dan R. Selanjutnya bisa ditentukan parameter farmakokinetiknya. Baiklah, data hasil pengamatan dari praktikum biofarmasetika farmakokinetika kali ini mengenai parameter farmakokinetika obat setelah pemberian dosis tunggal menggunakan data ekskresi. Parameter tersebut meliputi data regresi linier, yaitu meliputi A, B, dan R, kecepatan eliminasi, waktu paruh eliminasi, dan fraksi obat diabsorpsi dengan menggunakan dua metode, yaitu metode sigma minus atau yang disebut dengan R, dan metode ekskresi renal atau yang disebut dengan rate. Pada metode R, total obat yang diekskresikan pada waktu tahingga atau yang disebut dengan DU itu perlu diketahui, sehingga grafik yang didapatkan pada metode R ini grafik antara len DU tahingga dikurang dengan DU kumulatif terhadap waktu dengan satuan jam. Sedangkan metode rate yang didapatkan ini tidak perlu diketahui data total obat yang diekskresikan pada waktu tahingga, sehingga grafik yang didapati pada metode rate ini grafik antara len DU tahingga dibagi waktu terhadap waktu dengan satuan jam, sehingga setelah diamati metode rate dan metode R ini memiliki grafik yang berbeda. Praktikum biofarmasetika farmakokinetika kali ini membahas tentang parameter penetapan kadar parameter farmakokinetika obat setelah pemberian dosis tunggal menggunakan data ekskresi urin kumulatif. Tujuan dari praktikum kali ini adalah agar mahasiswa memahami tentang farmakokinetika obat, agar mahasiswa mampu memahami tentang parameter farmakokinetika obat pada pemberian dosis tunggal dengan menggunakan data urin kumulatif, dan terakhir agar mahasiswa mampu menghitung parameter farmakokinetika obat menggunakan data urin kumulatif. Farmakokinetika adalah ilmu yang mempelajari tentang absorpsi, distribusi, dan eliminasi obat. Pada praktikum kali ini digunakan data urin karena data urin memiliki keunggulan antara lain jumlah obat digambarkan secara langsung pada data urin, jumlah obat pada urin lebih besar daripada pada darah, dan volume yang tersedia lebih besar. Pengukuran konsentrasi urin digunakan pada spektrofotometer dengan menggunakan konsentrasi yang lebih rendah terlebih dahulu. Setelah itu didapatkan nilai-nilai absorbansi, dapatkan nilai waktu dan nilai konsentrasi obat. Dari nilai konsentrasi obat dicari nilai log CP-nya. Setelah itu didapatkan regresi linear atau grafik dari data tersebut. Nah, hal itulah yang dapat digunakan untuk mencari parameter-parameter farmakokinetika obat seperti nilai alfa, nilai beta, alfa, nilai A. Dari
hasil praktikum kali ini dapat disimpulkan parameter farmakokinetik obat yang dapat ditentukan dari berdasarkan data urin itu ada K, KE, FA, dan waktu paru. Sedangkan metode yang digunakan untuk penentuan parameter farmakokinetik obat itu ada dua. Berdasarkan data urin itu ada dua, yaitu metode ARE dan RATE. Untuk metode ARE itu tuh penentuan farmakokinetik obat secara langsung tanpa penentuan waktu paru. Sedangkan untuk penentuan metode dengan RATE itu penentuan farmakokinetik obat dengan menentukan waktu paru terlebih dahulu. Keuntungan penentuan farmakokinetik obat dengan menggunakan data urin itu pengambilan sampel lebih mudah dibandingkan pengambilan sampel dengan data darah, dan sampel yang didapat juga lebih banyak.